Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadia. Saya dari program studi biologi kelas biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya dalam mata kuliah perkembangan hewan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan, Ibu Syukriyah MSc. Nah, pada video presentasi ini, saya akan membahas tentang fertilisasi atau disebut dengan pembuahan pada manusia, yaitu proses awal terbentuknya kehidupan yang melalui penyatuan antara sel sperma dan sel telur. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan suatu proses biologis yang sangat penting dalam reproduksi manusia. Proses ini terjadi ketika sel sperma dari pria berhasil menembus dan bergabung dengan sel telur atau yang disebut dengan ovum dari wanita. Biasanya, pertemuan ini berlangsung di bagian saluran reproduksi wanita yang disebut dengan tuba fallopi. Saat satu sel sperma berhasil menembus lapisan pelindung sel telur, maka akan terjadi penggabungan materi genetik dari kedua sel tersebut. Penggabungan ini membentuk sel baru yang disebut zigot, yaitu sel tunggal pertama yang mengandung informasi genetik dari ayah dan ibu. Zigot ini merupakan cikal bakal terbentuk makhluk hidup baru, karena setelah terbentuk, zigot akan mengalami pembelahan dan perkembangan bertahap menjadi embrio, kemudian tumbuh menjadi janin, dan pada akhirnya menjadi bayi. Selanjutnya adapun tahap-tahapan dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama itu ada ovulasi. Pada tahap ini, sel telur yang sudah matang dilepaskan dari ovarium menuju tuba fallopi. Disinilah nanti sel telur menunggu untuk bertemu dengan sel sperma. Tahap kedua adalah kapasitasi sperma. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, sperma mengalami proses pematangan yang disebut kapasitasi. Proses ini membuat sperma menjadi lebih aktif dan mampu menembus sel telur. Selanjutnya ada penetrasi zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan pelindung di luar sel telur. Sperma harus menembus lapisan ini karena bisa masuk ke dalam sel telur. Tahap keempat adalah fusi membran sel. Kalau satu sperma berhasil menembus zona pellucida, maka membran sel sperma dan sel telur akan menyatu. Inilah saat terjadinya pembuahan sebenarnya, karena kedua inti sel mulai bergabung. Setelah itu, masuk ke tahap pembelahan zigot. Zigot adalah sel hasil dari gabungan sperma dan sel telur. Zigot ini kemudian membelah diri menjadi 2, 4, 8 sel dan terus berkembang. Tahap terakhir adalah implantasi. Embrio yang terbentuk dari pembelahan zigot akan berjalan menuju rahim dan menempel pada dinding rahim. Proses ini disebut implantasi, dan dari sinilah awal kehamilan dimulai. Adapun tahap fertilisasi, yang pertama ada ovulasi. Ovulasi adalah fase dalam siklus menstruasi wanita di mana ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke dalam tuba fallopi. Proses ini terjadi sekitar 12-14 hari sebelum menstruasi berikutnya dan merupakan waktu paling subur dalam siklus wanita. Gambar tersebut menunjukkan secara anatomi yaitu ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, dan vagina. Gambar ini secara visual menggambarkan jalur yang dilalui oleh sel telur saat ovulasi. Ovarium yang terlihat pada gambar adalah tempat di mana sel telur dibuat dan dikeluarkan saat ovulasi. Setiap wanita memiliki 2 ovarium yang berada di kanan dan kiri rahim. Saat ovulasi, salah satu ovarium akan melepaskan sel telur yang telah matang untuk kemudian memasuki saluran reproduksi. Setelah dilepaskan, sel telur masuk ke tuba fallopi seperti yang tampak dalam gambar.
Untuk menunggu kemungkinan bertemu dengan sel sperma di dalam tubuh fallopian biasanya terjadi pembuahan. Sel telur hanya dapat bertahan hidup dalam waktu singkat, sekitar 1 hari, sehingga pembuahan hanya dapat terjadi dalam waktu yang terbatas. Bila terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuahi akan bergerak ke arah rahim atau yang disebut dengan uterus dan menempel di dinding rahim. Proses ini disebut implantasi dan menjadi awal dari kehamilan. Sel telur yang sudah menjadi zigot akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio di dalam rahim. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur dan lapisan dinding rahim akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Inilah yang disebut dengan menstruasi dan menandai bahwa tubuh wanita bersiap untuk memulai kembali siklus menstruasi berikutnya. Gambar ini secara visual membantu menjelaskan bagaimana jalur yang dilewati oleh sel telur selama proses ovulasi, mulai dari ovarium menuju tubuh fallopi hingga ke rahim. Hal ini memperjelas bahwa ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium ke tubuh fallopi. Ovulasi merupakan bagian penting dari siklus menstruasi karena hanya pada masa inilah wanita berpeluang besar untuk hamil. Selanjutnya, ovulasi pada gambar menunjukkan hubungan waktu antara pelepasan sel telur dan perubahan hormonal dalam siklus menstruasi. LH dan FSH yang dipicu oleh kenaikan estrogen memicu ovulasi tepat di tengah siklus menstruasi. Dalam siklus menstruasi wanita, ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium terjadi sebagai respon terhadap perubahan kadar hormon dalam tubuh. Hormon-hormon ini saling mempengaruhi dan bekerja secara teratur untuk menyiapkan tubuh wanita menghadapi kemungkinan kehamilan. Siklus menstruasi normal berlangsung sekitar 28 hari, meskipun bisa sedikit berbeda pada tiap individu. Siklus ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Di balik ketiga fase ini terjadi perubahan kadar hormon yang sangat penting, yaitu estrogen, FSH atau follicle stimulation hormone, LH luteinizing hormone, dan progesteron. Pada fase folikular yang terjadi di awal siklus hari ke-1 sampai sekitar hari ke-13, hormon FSH mulai meningkat. FSH berfungsi untuk merangsang perkembangan beberapa folikel di dalam ovarium. Setiap folikel mengandung 1 sel telur yang masih belum matang. Folikel yang berkembang ini mulai menghasilkan hormon estrogen, dan kadar estrogen dalam darah pun naik secara bertahap. Peningkatan kadar estrogen ini memiliki 2 peran utama. Pertama, estrogen membantu menebalkan lapisan dinding rahim atau disebut endometrium sebagai persiapan tempat menempelnya embrio. Kedua, dan yang paling penting, kenaikan estrogen yang cukup tinggi akan memberikan sinyal ke otak untuk melepaskan hormon LH secara mendadak. Lonjakan hormon LH inilah yang menjadi pemicu utama terjadi ovulasi. Biasanya, lonjakan LH terjadi sekitar hari ke-13 atau ke-14 dari siklus menstruasi. Begitu kadar LH mencapai puncaknya, sel telur akan keluar dari folikel di ovarium sekitar 24 hingga 36 jam kemudian. Inilah yang disebut dengan ovulasi. Pada saat ovulasi terjadi, sel telur yang matang dilepaskan ke arah tubuh fallopi, tempat ia akan menunggu selama sekitar 12-24 jam untuk meningkatkan kemudian dibuahi oleh sperma. Setelah ovulasi terjadi, tubuh masuk ke fase luteal, yaitu fase setelah pelepasan sel telur, hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, sisa folikel yang kosong di ovarium berubah menjadi struktur yang disebut corpus luteum, yang akan
memproduksi hormon progesteron dalam jumlah besar. Progesteron membantu mematangkan endometrium agar lebih siap menerima embrio jika terjadi pembuahan. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun kembali, menyebabkan lapisan rahim luruh, dan inilah yang dikenal dengan sebagai menstruasi. Siklus pun akan dimulai kembali dari awal. Selanjutnya, pada slide ini membahas secara mendalam tentang proses penting dalam fertilisasi, yaitu kapasitasi sperma. Apa sih kapasitasi sperma itu? Kapasitasi sperma itu proses alami yang terjadi setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita yang membuat sperma menjadi matang dan siap membuahi sel telur. Kita mulai dari gambar bagian atas yang menunjukkan struktur umum dari sel sperma. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepalanya tuh, bagian ini berisi inti sel atau nukleus yang membawa materi genetik dari ayah. Di bagian paling depan kepala sperma terdapat akrosom, yaitu kantung kecil yang berisi enzim penting. Bagian tengah, disinilah terdapat banyak mitokondria, yaitu struktur penghasil energi. Energi dari mitokondria ini sangat penting untuk pergerakan sperma. Bagian ekornya itu berfungsi sebagai alat gerak. Dengan bantuan energi dari mitokondria, ekor ini memungkinkan sperma untuk berenang menuju sel telur. Lalu, kita beralih ke gambar bagian bawah yang menunjukkan 2 kondisi sperma sebelum dan sesudah kapasitasi. Sebelum kapasitasi, kepala sperma masih tertutup oleh lapisan pelindung. Lapisan ini menghalangi pelepasan enzim yang diperlukan untuk menembus lapisan pelindung sel telur atau disebut dengan zona pellucida. Sperma pada tahap ini belum bisa membuahi. Setelah kapasitasi, lapisan pelindung tersebut akan mengalami perubahan struktur atau bahkan menghilang sepenuhnya. Inilah yang membuat sperma siap membuahi. Proses ini memungkinkan enzim dari akrosom keluar dan mencegah lapisan pelindung sel telur ketika sperma mendekatinya. Proses kapasitas ini terjadi secara alami di dalam saluran reproduksi wanita, tepatnya setelah sperma masuk dan melewati rahim menuju tuba falopi. Dalam proses ini, bukan hanya lapisan pelindung kepala sperma yang berubah, tetapi juga gerakan sperma menjadi lebih aktif, cepat, dan terarah. Tanpa proses ini, walaupun sperma sampai ke sel telur, ia tidak akan bisa menembus dan membuahi sel telur. Jadi, dapat ditemukan bahwa kapasitasi adalah tahap pematangan sperma yang sangat penting dalam proses reproduksi. Proses ini bukan terjadi di luar tubuh, melainkan sebagai respon alami sperma saat berada di lingkungan reproduksi wanita, dan ini merupakan kunci awal keberhasilan pada fertilisasi. Selanjutnya dapat dilihat di sini secara visual dengan terperinci salah satu tahap paling penting dalam proses fertilisasi, yaitu penetrasi zona pellucida. Proses ini adalah langkah krusial dalam perjalanan sperma menuju pembuahan sel telur. Apa itu zona pellucida? Zona pellucida adalah lapisan tebal yang transparan yang menyelubungi sel telur atau disebut dengan ovum. Lapisan ini terdiri dari glikoprotein, yaitu protein yang memiliki komponen gula. Fungsi utama zona pellucida ini sebagai pelindung utama sel telur dan sebagai penyari alami untuk mencegah sperma yang lemah atau tidak normal masuk. Lapisan ini juga berperan besar dalam spesifikasi antar spesies, artinya hanya sperma dari spesies yang sama. Dalam hal ini adalah manusia yang bisa mengenali dan menempel pada zona pellucida manusia. Di gambar sebelah kiri dapat terlihat banyak sperma yang sedang berenang mendekati sel telur.
tidak semua sperma akan berhasil menembus lapisan pelindung ini. Disinilah dimulai proses yang disebut sebagai reaksi akrosom. Pada reaksi akrosom, sperma yang sudah mengalami kapasitasi akan melepaskan enzim-enzim khusus dari bagian ujung kepalanya yang disebut akrosom. Enzim ini seperti hyaluronidase dan ekrosin bekerja untuk menghancurkan atau melunakkan zona pellucida sehingga membuka jalan bagi sperma untuk masuk. Namun perlu ditekankan, meskipun banyak sperma yang menempel dan mencoba menembus zona pellucida, hanya satu sperma yang akan berhasil. Hal ini terjadi setelah satu sperma masuk. Zona pellucida akan mengalami perubahan struktur yang disebut sebagai reaksi kortikal. Perubahan ini akan menutup kembali zona pellucida dan mencegah sperma lain masuk agar tidak terjadi pembuahan ganda atau disebut dengan polispermi. Lanjut ada fusi membran. Setelah berhasil menembus zona pellucida, sperma akan bersentuhan langsung dengan membran sel telur. Disinilah terjadi fusi membran, yaitu penyatuan antara membran sperma dan membran sel telur. Proses ini membuat kepala sperma dan isinya masuk ke dalam sel telur, sementara ekornya biasanya tertinggal di luar. Pada gambar bagian kanan itu, kita melihat proses penting yang disebut dengan fusi inti. Tahapan ini terjadi setelah sperma berhasil menembus sel telur dan menyatu dengan membran plasma sel telur. Proses ini menjadi titik awal dari terbentuknya individu baru. Apa sih yang terjadi pada fusi inti tersebut? Setelah membran sperma dan sel telur menyatu, yang disebut fusi membran, inti sperma yang membawa materi genetik ayah akan masuk ke dalam sitoplasma sel telur. Sementara itu, inti sel telur sendiri juga membawa materi genetik dari ibu. Di dalam sitoplasma ini, kedua inti tidak langsung menyatu begitu saja. Pertama, mereka akan mengalami penguatan akhir, lalu mulai bergerak saling mendekati. Proses ini membutuhkan waktu beberapa jam setelah fusi membran terjadi. Ketika keduanya bertemu, inti sperma dan inti ovum menyatu dan terjadi fusi inti yang secara ilmiah disebut sebagai singami. Penyatuan ini menghasilkan sebuah sel baru yang disebut zigot. Zigot adalah sel tunggal yang memiliki jumlah kromosom lengkap, yaitu 46 kromosom, 23 dari ayah, 23 dari ibu. Fusi inti juga memastikan bahwa informasi genetik dari kedua orang tua benar-benar tergabung. Di dalam kromosom-kromosom ini terdapat gen-gen yang akan menentukan berbagai karakteristik calon individu, seperti warna mata, jenis kelamin, golongan darah, hingga potensi terhadap penyakit tertentu. Fusi inti adalah proses paling penting dan menentukan dalam awal kehidupan. Jika fusi inti tidak terjadi dengan sempurna, maka zigot tidak akan terbentuk dan kehamilan pun tidak akan berlangsung. Setelah fusi inti terjadi, zigot mulai mengalami pembelahan sel berulang-ulang, membentuk embrio, lalu berkembang lagi lanjut menjadi janin di dalam rahim. Perlu dipahami bahwa hanya satu inti sperma saja yang boleh menyatu dengan sel telur. Jika lebih dari satu inti sperma masuk, maka akan terjadi kelainan yang disebut polispermia. Dan ini akan menyebabkan zigot tidak berkembang normal atau bahkan tidak bisa hidup sama sekali. Jadi, fusi inti bukan hanya penggabungan dua inti sel, tapi merupakan momen di mana kehidupan manusia secara biologis benar-benar dimulai. Proses ini menandai terbentuknya zigot, yaitu awal dari keseluruhan perkembangan embrionik yang akan berlangsung dalam rahim ibu. Dapat dilihat tahap awal dari perkembangan kehidupan manusia yang dimulai dari satu sel hasil pembuahan, yaitu zigot, yang kemudian mengalami proses penting bernama pembelahan sel.
Zigot itu ada titik awal kehidupan. Zigot adalah sel tunggal hasil fusi inti dari sel sperma dan sel telur. Zigot ini memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 kromosom dari ibu dan 23 dari ayah. Jika terbentuk di tuba Fallopi akan menjadi cikal bakal seluruh tubuh manusia. Namun, zigot tidak langsung tumbuh besar. Sebaliknya, ia justru akan mengalami proses pembelahan secara berulang-ulang yang disebut pembelahan mitosis untuk menghasilkan banyak sel baru. Yang menarik, dalam tahap awal ini, volume total zigot tidak bertambah, tetapi sel di dalamnya semakin banyak. Tahap 2 sel dan 4 sel, beberapa jam setelah terbentuk, zigot akan membelah menjadi 2 sel yang identik. Ini adalah pembelahan pertama dan sangat penting karena menunjukkan bahwa zigot aktif secara biologis. Kemudian, 2 sel ini membelah lagi menjadi 4 sel dan seterusnya. Setiap pembelahan menghasilkan sel-sel baru yang lebih kecil karena belum ada pertumbuhan ukuran, hanya pembagian. Proses ini terjadi sangat cepat dan berlangsung secara teratur di dalam tuba Fallopi sambil zigot bergerak perlahan menuju rahim. Selanjutnya tahap morula. Setelah serangkaian pembelahan terbentuklah struktur yang disebut dengan morula. Biasanya terjadi sekitar hari ketiga setelah pembuahan. Morula terdiri dari sekitar 16 hingga 32 sel yang rapat menyatu seperti bentuk buah murbei. Morula belum memiliki rongga di dalamnya dan sel-selnya masih dalam bentuk massa padat. Pada sel-sel ini nantinya akan mulai berdiferensiasi menjadi 2 jenis. Satu bagian akan membentuk janin dan satu bagiannya lagi akan membentuk plasenta dan jaringan pendukung lainnya. Proses pembelahan ini sangat penting karena dari satu sel tunggal terbentuklah menjadi sel yang akan menyusun tubuh manusia. Proses ini juga menunjukkan bahwa zigot sehat dan aktif. Jika pembelahan berjalan lancar, maka tahap perkembangan akan terus berlanjut menuju blastokista, implantasi, hingga kehamilan yang berhasil. Gambar di slide ini membantu kita untuk melihat urutan yang jelas dari zigot menjadi 2 sel, lalu menjadi 4 sel, lalu hingga akhirnya menjadi morula. Setiap tahap pembelahan terjadi secara berurutan dan cepat. Meskipun jumlah sel meningkat, ukuran keseluruhan belum berubah karena proses pertumbuhan baru akan terjadi setelah implantasi. Jadi, pembelahan zigot adalah proses awal dan sangat penting dalam perkembangan embrio. Dari satu sel hasil pembuahan, tubuh manusia mulai dibentuk melalui pembelahan sel yang cepat dan teratur. Proses ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia dimulai dari struktur yang sangat kecil namun sangat kompleks. Selanjutnya itu ada implantasi, di mana kita lihat tahapan yang sangat penting dalam proses kehamilan awal, yaitu implantasi. Implantasi merupakan proses menempelnya blastokista, yaitu embrio awal hasil dari pembelahan zigot ke lapisan dalam rahim yang disebut endometrium. Proses ini biasanya terjadi sekitar 6 sampai 10.000 hari setelah pembuahan. Pada tahap inilah kehamilan benar-benar dimulai karena embrio yang telah terbentuk mulai berinteraksi langsung dengan tubuh ibu. Gambar di sebelah kiri memperlihatkan bagaimana blastokista yang sebelumnya terbentuk di tuba Fallopi kini telah sampai ke rongga rahim. Blastokista tersebut terlihat sedang bergerak menuju lapisan endometrium, yaitu dinding bagian dalam rahim yang telah dipersiapkan sejak sebelum ovulasi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini membuat endometrium menebal, kaya pembuluh darah,
dan siap menerima kehadiran embrio. Di tahap ini, blastokista masih belum menempel, tetapi sudah berada di tempat yang tepat untuk melalui proses penanaman. Sementara itu, gambar yang di sebelah kanan memperlihatkan proses implantasi secara lebih dekat dan lebih detail. Terlihat bahwa blastokista mulai menempel pada endometrium dan sebagian dari sel-selnya telah masuk ke jaringan rahim. Bagian luar dari blastokista yang disebut tropoblast berperan aktif dalam proses ini. Tropoblast mulai menembus permukaan endometrium secara bertahap dan lembut, seolah-olah menanamkan embrio ke dalam jaringan ibu. Nantinya, tropoblast inilah yang akan berkembang menjadi struktur penting seperti plasenta yang menjadi penghubung utama antara tubuh ibu dan janin untuk pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa metabolisme. Proses implantasi bukan hanya sekedar penempelan, tetapi juga melibatkan komunikasi kimia dan biologis antara embrio dan tubuh ibu. Setelah blastokista tertanam dengan kuat, tubuh wanita akan mulai menghasilkan hormon kehamilan yang disebut HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini memiliki peran penting dalam mempertahankan kehamilan, yaitu dengan menjaga agar lapisan endometrium tetap tebal dan tidak luruh seperti saat menstruasi. Selain itu, hormon ini juga menjadi indikator utama yang terdeteksi saat seseorang melakukan tes kehamilan. Implantasi adalah tahap yang sangat menentukan apakah kehamilan akan berlanjut atau tidak. Jika blastokista gagal menempel atau tidak berhasil tertanam, maka kehamilan tidak akan terjadi dan sel embrio akan luruh bersama endometrium saat menstruasi. Tetapi jika implantasi berhasil, maka inilah awal dari keseluruhan perkembangan embrio yang akan berlangsung selama 9 bulan ke depan. Kedua gambar ini secara berurutan menjelaskan perjalanan penting dari blastokista mulai memasuki rahim hingga akhirnya benar-benar tertanam di lapisan endometrium. Proses ini bukan hanya menandai dimulainya kehamilan, tetapi juga menjadi dasar pembentukan keseluruh jaringan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang janin di dalam rahim ibu. Nah, demikianlah pemaparan materi-materi mengenai fertilisasi atau pembuahan pada manusia di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya mengucapkan mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang salah ataupun ada kekurangan, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kesalahan itu berasal dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.